Dalam ilmu sosiologi, yang disebut kelompok sosial bukan hanya sekedar kumpulan manusia pada suatu tempat dan waktu. Contohnya, ketika kita berada dalam lingkungan bis angkutan umum atau sejenisnya, meskipun terdapat banyak orang dengan berbagai tujuan, namun masing-masing diam satu sama lain tanpa adanya percakapan. Hal ini tidak dapat disebut sebagai kelompok sosial, karena penumpang tidak ada ikatan apa-apa walaupun berada di dalam tempat yang sama. Kumpulan orang seperti ini disebut kolektivitas atau agregasi. Adalah kumpulan orang secara fisik tetapi tidak mempunyai solidaritas atas dasar nilai bersama. Baik, pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi yaitu macam-macam kelompok sosial. Agar lebih jelasnya, terus simak video ini ya. Membahas macam-macam kelompok sosial, kita mulai dari penjelasan in-group dan out-group. Teori ini dikemukakan oleh William G. Sumner yang menjelaskan kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. In-group adalah kelompok dalam. Adalah kelompok sosial yang individu-individunya mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya. Sedangkan out-group merupakan kelompok luar atau kelompok di luar dari kelompok in-group. Nah, pada gambar kita bisa simak di situ ada permainan sepak bola. In-group digambarkan dengan kelompok yang mengenakan kaos warna merah. Dan out-group adalah mereka yang menggunakan seragam berbeda dengan seragam yang dikenakan oleh in-group. Oke, kita lanjut kepada macam-macam kelompok sosial yang kedua, yaitu berdasarkan kelompok primer dan kelompok sekunder. Teori ini dikemukakan oleh Charles H. Coley, menjelaskan yang pertama kelompok primer yaitu atau face-of-face group merupakan kelompok sosial tempat pertama kali individu-individu saling mengenal, berinteraksi, dan bekerja sama cukup erat. Di mana kalian pertama kali bertemu dan berinteraksi sosial, yaitu adalah dalam lingkup keluarga. Ya, kelompok primer dicontohkan sebagai kelompok keluarga. Sedangkan kelompok sekunder atau secondary group merupakan kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang. Hubungannya tidak harus saling mengenal secara pribadi, kurang akrab, dan sifatnya tidak begitu langgeng karena mereka berkumpul berdasarkan kepentingan yang sama. Oke. Kelompok kedua atau sekunder. Sebagai contoh di sini kita ambil kegiatan di pasar. Oke. Atau contoh lain sebagai siswa di salah satu sekolah. Nah, mereka tersebut semuanya adalah kelompok sosial yang dikatakan kelompok sekunder. Kita lanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu berdasarkan pembagian paguyuban dan patembayan atau Gemeinschaft dan Gesellschaft. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies, menjelaskan bahwa paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Ciri-ciri dari paguyuban: yang pertama intim, yang kedua pribadi, yang ketiga eksklusif. Adapun tipe paguyuban bisa dilandasi atas dasar ikatan darah atau keturunan. Yang kedua dilandasi atas dasar tempat tinggal yang sama. Kemudian yang ketiga berdasarkan ideologi yang sama. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil rukun tetangga atau RT. Nah, ini merupakan paguyuban yang diikat oleh dasar tempat tinggal yang sama. Selanjutnya, patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka atau imaginary, serta strukturnya bersifat mekanis. Nah, di sini kita ambil sebuah contoh adalah ikatan di antara para pekerja di sebuah pabrik atau kelompok karyawan. Nah, mereka adalah
kelompok yang disebut patembayan, diikat oleh kegiatan yang sama dalam lingkup waktu yang jangka pendek. Artinya, setelah mereka sudah tidak lagi bekerja pada tempat tersebut, maka ikatan tersebut juga sudah berakhir. Kita lanjutkan kepada macam yang ketiga adalah berdasarkan kelompok formal dan informal. Teori ini dikemukakan oleh Van Dorn yang menjelaskan kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Sebagai contoh di sini adalah kelompok organisasi. Organisasi memiliki peraturan yang tegas, kemudian sengaja didirikan, dibentuk, dan mereka juga memiliki struktur yang masing-masing posisi memiliki perannya masing-masing. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau tidak pasti. Kelompok-kelompok ini biasanya berbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Nah, sebagai contoh teman bermain atau sebagai contoh lain kegiatan gotong royong warga, yang mana ikatan tersebut didasarkan atas dasar kepentingan bersama yang ingin menciptakan lingkungan bersih. Oke, kita lanjutkan. Jenis yang kelima adalah membership group dan reference group. Teori ini dikemukakan oleh Robert Camerton yang menjelaskan bahwa membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik terlibat menjadi anggota kelompok tersebut. Jadi secara fisik dia bergabung dalam kegiatan kelompok tersebut. Kita ambil contoh adalah suku bangsa. Nah, untuk mempertahankan eksistensi bangsa, maka setiap warga atau setiap masyarakat di negara tersebut, atau kita ambil contoh bangsa Indonesia, memiliki peran yang sama untuk mempertahankan NKRI. Kemudian yang kedua, reference group merupakan suatu satuan sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contohnya komunitas pedagang dan organisasi politik, kemudian organisasi massa. Pada reference group, meskipun dia bukan anggota kelompok sosial yang menjadi acuannya, namun dia akan berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang ia tuju. Nah, maksudnya gini. Tadi kita sebut kelompok pedagang. Di sana, walaupun mereka memiliki tempat berbeda satu sama lain, namun mereka paham bahwa identitasnya adalah pedagang. Jadi pada dasarnya pedagang di tempat yang satu dengan pedagang di tempat yang lain memiliki prinsip atau kegiatan yang persis sama. Oke. Contoh lain di sini kita ambil sebuah gambar, yaitu kelompok pemain atau permainan point ball. Oke. Dari penampilan mereka ini identik dengan apa ya? Ya, yang kalian memikirkan bahwa mereka berpenampilan seperti anggota militer, maka tepat. Oke, yang namanya identik berarti dia menyerupai atau menjadi sama dengan apa yang mereka maksud. Nah, walaupun sebenarnya bukan dari kelompok tersebut. Intinya, reference group adalah kelompok yang memiliki prinsip mengacu atau menjadikan acuan berperilaku atau bersikap seperti yang ditujunya. Demikian video penjelasan pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.